Shalom umat Tuhan. Hari ini kita bersuka cita. Hari ini adalah hari di mana Tuhan masih memberikan kita firman-Nya untuk kita boleh hidup dan bertumbuh terus di dalam Dia. Puji Tuhan. Hari ini kita sampai kepada kitab Samuel, 1 Samuel 16 sampai 18. Dan pasal 16 dibuka dengan Daud diurapi menjadi Raja Israel. Tentunya perjalanan panjangnya akan mulai pada saat dia diurapi oleh Nabi Samuel. Dan kita melihat di ayat yang pertama dari pasal yang ke-16, di situ dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Dan inilah perintah Tuhan kepada Samuel setelah perpisahannya dengan Saul, dan setelah dia menghabiskan waktunya untuk meratapi keadaan, meratapi Saul sebagai raja yang akhirnya mendukakan hati Tuhan. Dan kita melihat seorang Samuel, seorang yang dipanggil oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani. Dia juga adalah manusia biasa, dia juga bisa takut dengan ancaman manusia yang di sekelilingnya. Dan dalam hal ini adalah Saul. Dan dia berkata di ayat yang kedua, "Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Dan inilah cara Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada Samuel untuk dia dapat melakukannya. Dan Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap orang untuk dapat sungguh-sungguh melakukan apapun yang Tuhan perintahkan bagi dia. Dan kita melihat akhirnya Samuel pergi ke Bethlehem, lalu bertemu dengan Isai dan mengundang untuk bersama-sama. Setelah itu Isai datang dengan anak-anaknya laki-laki. Dia memiliki anak laki-laki ada 8, dan rupanya dia hanya membawa 7. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya. Dan setelah itu satu persatu anak laki-lakinya diperkenalkan lewat di depan Samuel. Mulai dari anak yang pertama yaitu Eliab, lalu anak yang kedua Abinadab, lalu anak yang ketiga Syama, dan seterusnya sampai anak yang ketujuh. Dan Samuel berkata, karena setiap yang muncul dari yang pertama dari Eliab, Tuhan berkata, bukan ini. Padahal menurut Samuel, anak-anak mereka itu, anak-anak Isai itu adalah anak-anak, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa bagus ya, dengan perawakan yang baik, dan kelihatannya memang orang pemuda-pemuda yang bagus, yang baik. Tetapi Tuhan bilang bukan yang dilihat orang dengan mata yang dipilih oleh Tuhan, tapi Tuhan melihat hati. Dan karena sudah 7 lewat dan tidak ada satupun, maka bertanyalah Samuel, adakah anak yang lain? Lalu akhirnya Isai menjawab bahwa ada satu lagi, tetapi dia ada di padang menjaga domba-domba. Dan sebagai seorang ayah, kita melihat bahwa sebenarnya kalau dia hanya memanggil 7 orang saja padahal dia punya 8, berarti dia tidak terlalu memperhitungkan Daud, anak yang paling kecil itu, sehingga dia membiarkan Daud di padang menjaga kambing domba. Tapi Samuel berkata untuk menyuruh memanggil anak yang terkecil itu, karena mereka tidak akan duduk makan kalau anak itu tidak sampai. Dan dikatakan di ayat yang ke-12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan Samuel pasti tidak menunggu lama lagi, dia langsung mengambil tabung tanduk yang berisi minyak untuk mengurapi Daud, dan dia melakukannya. Dan dikatakan firman Tuhan sejak saat itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan akhirnya Samuel balik dan menuju ke Rama. Dan ayat 14 dikatakan bahwa roh Tuhan sudah mundur dari Saul. Dan di situ ada istilah yang menjadi perdebatan sampai sekarang ini, tapi kita tidak akan membahasnya, yaitu Saul dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan.
Nah, itu kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan memberikan satu kegelisahan dan membuat dia tidak tenang, karena dia bermaksud sebenarnya Tuhan punya tujuan untuk membawa Daud untuk sampai di dalam istana. Dan ada cara Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong, dan pastinya Tuhan punya cara untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan seseorang dan dalam kehidupan satu bangsa. Dan akhirnya pada saat seperti Saul mengalami kegelisahan dan bahkan ketakutan, maka dicarilah orang yang dapat memainkan kecapi dengan baik, dan akhirnya ketemulah dengan Daud dan dikenal dia adalah seorang pemain kecapi yang baik. Lalu Daud dipanggil ke istana dan bertemu dengan Saul, dan dia ayat 21 dikatakan sejauh ini demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Jadi dia sudah mulai bersama-sama mendekati kehidupan dari Saul. Dan ayat yang ke-17, pasal yang ke-17 adalah pasal yang sangat menentukan, yang menjadi tema utama kita pada hari ini, yaitu Goliat. Daud dan Goliat. Dan di ayat yang pertama di pasal 17 dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko dan yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Danim. Dan kita tahu seberangnya adalah Israel, dan Israel juga mengumpulkan tentaranya karena siap-siap untuk menghadapi serangan dari orang Filistin. Jadi ada lembah memisahkan mereka, pasukan dari Israel dan pasukan dari Mesir, dari Filistin. Dan yang membuat Israel menjadi ketakutan adalah tampil keluar seorang pendekar, dikatakan pendekar dari tentara orang Filistin yang bernama Goliat dari Gat, yang tingginya dikatakan 6 hasta sejengkal. Dan kalau mau dipindahin ke sentimeter, dia adalah tingginya 290 cm. Waduh, saudara, hampir 2 meter di atas saya, 2 meter lebih sedikit di atas saya, luar biasa. Ya, dan kita tahu kalau saudara lihat di Wikipedia ada catatan tentang orang tertinggi di dunia, yaitu Robert Wadlow, tingginya cuma 272 cm. Nah, si Goliat ini tingginya 290. Jadi kalau mengikuti catatan Alkitab, bahwa dia adalah orang yang tertinggi ya di dunia. Dan coba kita lihat ya, saya ingin saudara mendengar, walaupun saudara sudah baca, tapi mendengarkan lagi, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana penampilan dari si Goliat itu yang menjadi harus berhadapan dengan Daud. Saudara, saya aja berbicara sudah sampai agak grogi kalau lihat tingginya aja 290. Dan lihat ayat yang kelima, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga, yang kalau dipindahkan ke kilogram itu 35,4 kilogram. Luar biasa. Saya mengangkat aja, jangankan 35, 10 kilo aja sudah ngap-ngap, saudara, sudah agak tidak kuat. Tetapi bajunya 35,4 kilogram. Lalu ayat 6 dikatakan dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya saja itu 600 shikal besi beratnya, atau seberat 7 kilogram. Coba saudara bayangkan di tangannya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi dia tidak sendiri, tapi ada seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wow, luar biasa sekali saudara. Dan dia menantang orang Israel. Dan sudah pasti dikatakan di ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, yaitu Goliat itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, di sisi yang lain saudara, si Daud, dia sedang berada di padang, karena setelah dia menghibur dan dia mengusir ketakutannya Saul, dia biasanya kembali ke rumah orang tuanya. Dan karena mereka juga pergi berperang berhadapan dengan Filistin, maka dia pergi ke padang untuk menjaga kambing dombanya. Tetapi kemudian dipanggil oleh ayahnya agar mengantarkan
rantangan ya, mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, sekaligus ayahnya mau memastikan bahwa anak-anaknya, ketiga anaknya, yaitu yang tiga yang berjalan terlebih dahulu di depan Samuel itu, bahwa mereka itu dalam keadaan selamat. Dan akhirnya Daud pun pergi mengantar makanan kepada kakak-kakaknya. Tetapi pada saat di sana dia juga kaget, karena saat yang bersamaan dia sampai di tempat peperangan itu, Goliat sedang keluar dan menantang bangsa Israel. Dan mereka menjadi lari orang-orang Israel, dan kakaknya Eliab yang paling besar marah kepada Daud, "Kenapa juga engkau ada di sini di tempat pertempuran?" Dan Saul akhirnya mengerti bahwa ada orang yang berani, karena dia bilang, masa ada orang yang tidak takut menghadapi orang ini, orang yang tidak bersunat, dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Lalu kedengaran dia kepada Saul bahwa ada orang yang berani, dan akhirnya dia berhadapan dengan Saul. Dan apa yang dikatakan Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini." Ini luar biasa sekali seorang Daud, karena dia punya iman kepada Tuhan. Perkataannya sangat positif. Tapi positif itu bukan karena dia punya keyakinan terhadap dirinya sendiri, tapi keyakinannya adalah karena iman kepada Tuhan. Dia yakin akan Tuhannya. Walaupun semua orang meragukan Daud tentu saja ya, dan pastinya kakak-kakaknya juga tidak setuju dengan itu. Tetapi Daud sangat percaya kepada Tuhannya. Dan Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Dan kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dan saudara, kalau kita mencermati perkataan Daud, dia menyamakan Goliat itu seperti singa dan seperti beruang, saudara. Dan itu juga tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Goliat pada saat Daud maju menghadapi dia dengan tanpa pakaian perang, saudara. Karena Daud merasa dia tidak nyaman dengan pakaian perang yang dia tidak pernah coba. Jadi dia susah untuk berjalan, susah untuk bergerak. Jadi dia menanggalkan semuanya. Dan dia datang dengan baju, biasanya dia ke padang. Sebagai, saudara, perbandingan yang luar biasa jauh. Dan Daud tidak takut. Walaupun dikatakan, "Hei, anjing ke aku," maka engkau datang dengan membawa tongkat. Tetapi saudara, Daud sudah berkata, jangankan anjing, singa dan beruang aja pun dia bilang dia bisa lepaskan diri dan dia bisa hadapi. Apalagi kalau dia disamakan dengan anjing. Dan Tuhan menyertai dia. Dikatakan ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihlah dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Saudara lihat, bukan pakaian perang tapi kantung gembala, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Dan kita sudah tahu, sekali lemparan dari umban batunya itu langsung mengenai dahi dan kemudian menewaskan Goliat itu. Pada saat dia mengolok-ngolok Daud sebegitu rupa, tapi Daud tetap kuat. Dan lihat perkataan Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, sebelum dia matinya dia mengolok-ngolok luar biasa. Si Daud, dia bilang, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Luar biasa, saudara. Jadi tidak heran kalau Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Dan kita melihat iman yang benar dari Daud adalah iman yang memiliki misi. Terlihat
dari perkataannya dan terlihat dari apa yang dilakukan, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan saja dan bukan untuk menyombongkan dirinya. Tidak ada satu hal pun yang kita tangkap dari perkataan Daud bahwa dia menyombongkan diri, bahwa kita ini hebat atau saya ini hebat. Tetapi dia tahu bahwa pertempuran itu adalah milik Tuhan, dan berarti bahwa kemenangan itu adalah milik Tuhan. Dan akhirnya Daud memimpin orang Israel mengalahkan orang Filistin ini, dan juga Goliat dibunuhnya. Dan dikatakan di ayat 50 bahwa Daud berhasil membunuh tanpa pedang di tangan, karena hanya dengan umpan batunya Goliat rebah dan kalah. Dan inilah kekuasaan Tuhan yang luar biasa bagi Daud yang disertai oleh Tuhan. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-18, dan pasal 18 di mana keesokan harinya terjadi setelah Saul mengajak Daud untuk datang ke rumahnya, tidak pulang kepada ayahnya. Dan akhirnya dia mengerti bahwa Daud itu adalah anak dari Isai. Dan akhirnya pada saat Daud diajak ke rumah dan bertemulah dia dengan Yonatan. Dan di ayat yang ke-3 dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Siapa yang tidak takjub, saudara, melihat kepahlawanan dari Daud ya, yang mengalahkan Goliat. Dan sudah pasti sebagai anak dari raja, dia pasti melihat di dalam diri Daud ada sesuatu yang dia sukai. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Dan hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sekali waktu pada saat Saul dan Daud pulang bersama-sama kembali, mereka disambut oleh wanita-wanita, perempuan-perempuan yang menari rebana untuk menyambut kedatangan mereka. Tetapi ada hal tertentu yang akhirnya membuat Saul menjadi terganggu. Kita tahu bahwa di ayat yang ke-7, perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, dan kata-katanya adalah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan mulailah dari perkataan-perkataan pujian seperti itu, Saul mulai terganggu, kesombongannya bangkit dan dia mulai marah kepada Daud. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dan saudara, ketakutan dan juga kesombongan dan tidak mau melihat orang lain melebihi dari dirinya itu mengganggu seseorang yang motivasinya itu tidak sungguh-sungguh untuk mempermuliakan Tuhan, yaitu motivasinya untuk dirinya sendiri. Dan kita harus berhati-hati, saudara, bahwa kesombongan selalu akan memimpin kita kepada tingkat yang lebih besar lagi, yaitu kebencian. Dan kebencian itu akan menghasilkan kejahatan. Jadi berhati-hati, saudara, jangan biarkan ada kesombongan. Kesombongan itu tanda-tanda pada saat kita merasa susah kalau melihat orang lain dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dari kita, atau melihat orang lain dipuji lebih daripada diri kita. Dan berhati-hatilah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Dan dikatakan ayat yang ke-9, oleh karena kesombongan mengantarkan kebencian kepada Saul. Dan akhirnya ayat 9 mengatakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan mendengkinya Daud itu diwujudkan dengan tindakannya itu kejahatan. Dan dia mencoba berusaha untuk menjebak Daud, bahkan dengan menjodohkan dengan anaknya sendiri pun itu adalah jebakan, sehingga dia selalu bisa menyuruh Daud untuk berada di front, ya, di paling depan, yang akhirnya dia berharap bahwa dia akan tewas, bukan dari tangannya tetapi dari tangan orang-orang Filistin. Bahkan pada saat untuk mendapatkan anaknya yang nomor 2, padahal dia berjanji waktu mengalahkan Goliat dia bisa memberikan, ya, anak yang paling besar itu kepada Daud, tetapi akhirnya dia melakukan kecurangan, diberikan kepada Abner, kepada pemimpin yang lain, saudara. Dan akhirnya kepada anaknya yang kedua dia bilang, kalau Daud berhasil menyerahkan 1000 kulit katan,
berarti mentewaskan 1.000 orang laki-laki Filistin, maka dia akan memberikan. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia memberikan 2.000, saudara, 2 kali lipat dari permintaan dari Saul. Dan ayat 14 katakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dan itu membuat Saul menjadi takut. Dan dikatakan di ayat 29, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Orang-orang yang penuh dengan kesombongan, kedengkian, dan akhirnya muncul kejahatan dalam dirinya, selalu dia menjadi musuh seseorang. Dia menjadikan dirinya, orang tidak memusuhi dia, tetapi dia menjadikan dirinya musuh dari orang lain. So itu mari saudara, kita belajar dari pembacaan kita hari ini. Mari jaga hati kita agar kita selalu memperkenankan Tuhan. Kalau Tuhan kita memperkenankan Tuhan lewat kehidupan kita, maka kita tahu bahwa Tuhan juga dapat memberikan perkenanannya kepada kita. Dan kita adalah orang-orang yang terus disertai oleh Tuhan. Bukan berarti kita bebas dari persoalan, tetapi kita selalu akan diberikan kemenangan, lepas kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.